Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang kami hormati, marilah hati dan pikiran kita kembali kita tujukan kepada Allah Rabbul Alamin. Kita renungi keagungan dan kebesaran sifat, kekuasaan dan rahmat yang selalu diberikan kepada kita manusia. Bagi hati yang hidup, pasti ia selalu merasa puas dan gembira, serta bersyukur atas segala nikmat yang telah dicurahkan kepadanya. Rasa syukur yang dapat menumbuhkan kesadaran. Sadar apa yang dikatakan bahwa ini dan itu adalah milik saya, yang pada hakikatnya adalah titipan Allah semata-mata. Bahkan nyawa yang ada pada kita juga merupakan milik Allah. Kita hanya sebagai hak pakai saja. Dengan demikian, insya Allah akan timbul dari jiwa kita rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus memahami bahwa semua makhluk yang berada di alam ini, tanpa terkecuali, semua akan mengalami kematian. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang kami hormati, tidak ada satu makhluk pun Allah ciptakan abadi atau kekal selama-lamanya di dunia ini. Tidak ada pandang bulu, apa dia orang baik, durhaka, kuat, kaya, miskin, atau berpangkat raja. Rakyat jelata semuanya pasti akan mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seseorang manusia pun sebelum kamu Muhammad. Maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Anbiya. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang kami hormati, ayat ini Allah telah memberi pemahaman kepada kita bahwa semua manusia pasti akan mati, dan sebelum mati manusia pasti akan diuji dengan berbagai ujian. Semua ujian itu merupakan suatu membuat kita tidak senang, seperti sakit, kemiskinan, dan kemajian. Selain itu, kita juga diuji dengan kebaikan dan kesenangan seperti kekayaan, harta yang banyak, dan ilmu yang kita miliki. Maka kita sebagai orang beriman, semua hal itu perlu disadari bahwa kehidupan di dunia ini adalah sementara. Di akhirat kita akan bertemu dengan kehidupan yang sebenarnya, lagi kekal dan abadi selama-lamanya. Manusia tidak akan sampai ke akhirat sebelum melalui kematian,
Karena itu kematian merupakan keharusan yang tidak dapat ditolak dengan apapun dan siapapun. Maka meskipun dia berada di tempat persembunyian atau berada di benteng yang kuat, kematian akan tetap mendatanginya. Dalam surah Yunus ayat 49 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Quran surah Yunus. Dalam surah Al-Jum'ah ayat 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surah Al-Jumu'ah. Kaum muslimin jemaah Jumat yang kami hormati, cukup ayat-ayat di atas menjadi dasar pemahaman penyadaran bagi kita. Sering pula kita saksikan bagaimana perjalanan seseorang menuju kematiannya. Berbagai macam nampak keadaannya. Sedangkan kita yang hidup tidak mengerti dengan yang dirasakan. Namun kita sebagai orang yang beriman percaya betapa sakitnya derita orang yang sedang dicabut nyawanya. Maka marilah sejenak kita buka kembali sejarah kematian Nabi Idris. Nabi Idris, wahai malaikat Israel, lantas apa maksud kedatangan engkau kemari? Adakah engkau ingin mencabut nyawaku? Kata Nabi Idris. Malaikat Israel pun menjawab, tidak Idris. Saya datang memang untuk mengunjungimu karena saya rindu dan Allah mengizinkan saya. Nabi Idris berkata, wahai Israel, saya punya satu permintaan dan tolong kabulkan. Tolong cabut nyawa saya dan minta izin ke Allah untuk mengembalikan nyawa saya. Saya hanya ingin merasakan sakaratul maut yang banyak orang katakan sangatlah dahsyat. Malaikat Israel pun berkata, sesungguhnya saya tidaklah mencabut nyawa seseorang pun, melainkan hanya dengan izin Allah. Kemudian Allah mengabulkan permintaan sang Nabi dan malaikat Israel pun mencabut nyawa Nabi Idris saat itu juga. Malaikat Israel menangis melihat sahabatnya merasakan kesakitan setelah mati. Allah menghidupkan kembali Nabi Idris alaihi salam. Setelah hidup Nabi Idris menangis sejadi-jadinya. Dia tidak bisa membayangkan jika manusia-manusia lain mengalami sakaratul maut dengan kedahsyatan yang sama. Bahkan Rasulullah pernah menyebutkan sakitnya sakaratul maut itu seperti 300 kali sakitnya tusukan pedang. Hadis riwayat Ibnu Abu Dunya. Maka sudah seharusnya kita memperbanyak mengingat mati agar kita selalu berhati-hati hidup di permukaan bumi ini. Dan dengan mengingat mati, seseorang pasti akan mengakhiri perbuatan maksiatnya kepada Allah serta lebih giat bertaubat menuju ampunannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli zambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.